Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai leasing dan finance. Teman-teman, materi pertama yang akan kita bahas yaitu leasing. Let's go! Ada yang bisa saya bantu, Kak? Bisa, Bu. Jadi ini saya habis beli motor. Nanti saya ingin bantuan dari Adira. Jadi kayak saya bayar cicilan lewat Adira. Ya, baik. Dengan nama siapa, Kak? Nama Bunga Vivi Khairunisa. Baik, nanti ditunggu panggilannya ya atas nama motor Anda. Silakan. Kalian tahu gak apa sih leasing itu? Pengertian leasing. Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan berupa barang modal maupun aset bagi perusahaan atau perorangan dalam menjalankan aktivitas usaha. Misalnya saja leasing motor guna memperlancar proses pemasaran perusahaan distributor. Biasanya para penerima leasing merupakan pengusaha yang menjalankan suatu kegiatan bisnis sehingga modal tersebut dibutuhkan guna melancar aktivitas usaha. Selanjutnya ada ciri-ciri leasing. Yang pertama, adanya jangka waktu sewa dan periode pembayaran cicilan. Yang kedua, hak milik atas benda yang disewakan tetap berada pada pihak pemberi leasing. Selanjutnya ada tujuan leasing. Yang pertama, mendapatkan barang-barang kebutuhan yang harganya mahal dalam waktu yang cukup cepat. Yang kedua, menghemat biaya produksi karena pembelian alat tidak dilakukan dalam satu waktu. Yang ketiga, supplier adalah sebagai penyedia barang pesanan lease yang akan dibayar oleh lunas oleh lessor. Selanjutnya adalah manfaat leasing. Yang pertama, terhindar dari inflasi. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Yang ketiga, fleksibel. Keempat, capital saving. Yang kelima, pelayanan cepat. Yang keenam, ada perlindungan hukum. Lalu yang terakhir adalah dapat memperoleh aktiva. Pihak-pihak dalam leasing. Yang pertama ada lessor, adalah badan usaha atau pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada lease dalam bentuk barang modal. Leasing adalah perusahaan atau perorangan yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal. Yang ketiga ada bank, mengambil peran sebagai penyedia dana untuk lessor. Jenis-jenis leasing. Yang pertama ada kapitalis, yang kedua ada alternative lease, yang ketiga ada sales type lease, yang keempat ada cross border lease, yang kelima ada leverage lease. Contoh perusahaan leasing yang pertama yaitu PT Federal International Finance atau FIF. Lalu yang kedua adalah PT Astra Credit Companies. Dan yang terakhir ada PT Utama. Oke, selanjutnya kita akan memaparkan materi mengenai fintech. Jadi, let's go! Mas, saya udah bayar pakai OVO ya? Oh iya, Kak. Apa sih finance itu? Pengertian finance, apa itu finance? Finance adalah financial technology yang berinovasi lalu dikembangkan menjadi finansial sehingga transaksi keuangan akan menjadi lebih mudah, efektif, dan praktis. Adapun manfaat finance yaitu transaksi akan menjadi lebih mudah dan Anda tidak perlu keluar rumah lagi atau ke bank untuk melakukan transaksi. Hanya perlu ponsel pintar, segala aktivitas keuangan akan bisa diselesaikan. Perkembangan finance di Indonesia. Sering dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan finance di Indonesia.
teknologi Finance Indonesia dimulai tahun 2006. Namun sayangnya pada saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti di bidang ini. Ketika Asosiasi Finance Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan Finance Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Tidak berhenti sampai situ. Pada tahun 2017, berkembang lagi Finance Syariah. Finance Syariah satu merupakan jenis finance yang bergerak pada dasar prinsip Islam. Cara kerja finance yaitu, finance adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja finance kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanan kepada masyarakat. Nah, berikut ada beberapa jenis finance yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana yang merupakan salah satu model finance yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang kedua ada microfinancing, yang salah satunya layanan finance yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang ketiga itu ada P2P lending service. Jenis ini dikenal sebagai finance untuk peminjaman uang. Yang keempat itu ada market comparison. Dengan finance ini, sobat Sikapi dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dan berbagai penyedia jasa keuangan. Yang terakhir ada digital payment system. Finance ini berkembang di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit atau token listrik PLN. Nah, contoh perusahaan finance di Indonesia yang pertama ada Ajaib, Kredivo, 3 Modalku, 4 Online Pajak, 5 OVO, 6 GoPay, 7 Dana, dan 8 Spendmo. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.